Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang amat baik dan teramat baik bagi kami, pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk kami bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan kita pada sore hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayatnya yang ke-13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja munjur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah orang benar memperoleh kemenangan. Saudara-saudariku, ketika kita ingin memperoleh kemenangan, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan nasihat Allah. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Apa saja nasihat yang Tuhan berikan agar orang-orang benar dapat memperoleh kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai seorang Maleaki, tentu akan muncul pertanyaan kepada kita, siapakah Maleaki yang sesungguhnya? Maleaki adalah seorang nabi. Nabi yang diutus oleh Tuhan dengan tujuan untuk mempersiapkan jalan Allah. Nabi Maleaki adalah nabi yang tinggal di daerah Yehuda setelah masa pembuangan pada saat itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Maleaki adalah nabi yang paling membenci orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang suka menyembah ilah-ilah lain. Maleaki sangat membenci hal itu. Oleh sebab itu saudara-saudariku, ia memberikan pesan, menitip pesan kepada bangsa Israel pada saat itu. Pesannya agar orang-orang Israel tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang Israel setia di dalam peribadahan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu ketika bangsa Israel adalah bangsa yang kurang ajar, saudariku, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa
pada saat itu umat Israel atau bangsa Israel memiliki kekeliruan di dalam kepercayaan mereka. Mereka berpikir adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Mereka bertanya apakah untungnya beribadah kepada Allah. Karena pada saat itu, saudara-saudariku, bangsa Israel berpikir dan mereka melihat bahwa justru orang-orang yang tidak rajin beribadah, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, justru mereka lebih makmur. Justru mereka lebih banyak mendapat berkat. Seperti itu, saudara-saudariku. Dan oleh sebab itu mereka mengatakan adalah sia-sia. Jadi di dalam pikiran mereka, biarpun mereka datang kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, namun mereka tidak mendapatkan berkat. Itu makanya mereka katakan sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu boleh terjadi kepada bangsa Israel, Tuhan sangat menyayangkan. Tuhan sangat menyesalkan hal itu boleh terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagialah orang-orang yang gegabah. Nah, maksud dari berbahagialah orang-orang yang gegabah ini, saudara-saudariku, mau mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang hidupnya berbahagia di dalam dunia, yang hidupnya mementingkan keadaan duniawi, yang hidupnya boleh kaya secara duniawi, yang hidupnya boleh mendapatkan kekayaan yang luar biasa, yang melebihi dari segalanya. Tetapi jika mereka tidak percaya sungguh-sungguh, jika mereka mencobai Tuhan Allah, maka mereka pun tidak akan luput dari yang namanya murka Allah. Dan mereka pun tidak akan luput dari yang namanya hukuman Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu tidak semua bangsa Israel, tidak semua umat Israel meninggalkan Tuhan. Tidak semua umat Israel tidak percaya kepada Tuhan. Masih ada sebagian umat Israel yang dengan iman kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh ingin datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, nasihat apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Nah, nasihat yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara takut akan Tuhan, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Dan bagaimana wujud penerapan kita takut akan Tuhan? Saudara-saudariku, takut akan Tuhan bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, bukan berarti kita menjauhi Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita putus komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita tidak mau berdoa, tidak mau datang kepadanya karena kita merasakan ketakutan, saudara-saudariku. Tidak, bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu adalah bagaimana kita takut melanggar perintahnya. Bagaimana kita takut melanggar larangan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana wujud penerapan kita dalam bentuk takut akan Tuhan? Yang pertama adalah kita tidak melanggar perintahnya, kita tidak melanggar larangannya. Kemudian kita mewujudkan kasih Allah, kasih Tuhan sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Tuhan. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi kunci utama untuk kita bertingkah laku di dalam dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat kedua yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar agar mereka dapat memperoleh kemenangan adalah menghormati namanya. Dan ketika kita berbicara mengenai menghormati, menghormati berarti kita tunduk, kita percaya, kita sopan kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menghormati namanya.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam dunia ini nama Tuhan tidak dihormati. Nama Tuhan dibuat, dicampakkan seolah-olah nama Tuhan itu nama biasa. Barangkali contohnya misalkan si A dengan si B. Si A ia ingin meyakinkan sesuatu kepada si B. Kemudian si B itu tidak percaya, saudara-saudariku. Dia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan si A tersebut. Nah, kemudian untuk meyakinkan si A, maksud saya untuk meyakinkan si B, si A capkala langsung mengucapkan dengan tidak rasa malu, dia mengucapkan demi nama Tuhan. Nah, itu sering sekali kita dengar, saudara-saudariku. Seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Padahal hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukainya, saudara-saudariku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana wujud kita menghormati nama Tuhan? Wujudnya adalah dengan kita memberitakan namanya sampai ke ujung muka bumi. Kita memberitakan Injilnya, Injil kebenaran yang Ia telah persiapkan pada waktu itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, maka Tuhan akan memperhatikan, maka Tuhan akan melihat kita. Dan pada saat hari Tuhan datang, semuanya itu, apa yang kita lakukan di dalam dunia, apa yang kita kerjakan di dalam dunia akan diadili oleh Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan akan datang. Hari ketakutan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara-saudariku, bagi orang-orang yang percaya, mereka tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena kenapa demikian? Karena orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman mereka, mereka akan dilihat, mereka akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan memelihara mereka. Seperti yang dikatakan dengan ayatnya yang ke-16, Tuhan akan mendengar mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan menyayangi kita dengan sungguh-sungguh ketika kita mau datang dan percaya kepadanya. Karena saudara-saudariku, apa yang kita tabur di bumi, di dunia ini, itu juga yang akan kita tuai nantinya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi refleksi firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk takut akan Tuhan, menghormati namanya. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita yakin dan percaya bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin dan percaya semuanya itu akan indah pada waktunya. Dan apa yang kita tabur di bumi, di dunia ini, maka itu juga yang akan kita tuai nanti. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan hal-hal itu, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan orang-orang benar tidak perlu takut untuk percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan sudah ada. Jika mereka percaya dengan sungguh-sungguh, jika orang-orang benar percaya dengan iman kepercayaan mereka, maka saya yakin dan percaya kita semuanya akan diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami baru saja mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, melainkan dapat kami terapkan, dapat kami aplikasikan, dan dapat kami beritakan hari lepas hari. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.